Selamat pagi atau siang maupun juga malam teman-teman Museum Mandiri sekalian. Kembali lagi di video Museum Mandiri. Saat ini saya sudah bersama Mbak Laura. Beliau merupakan salah satu editor dari dua buku yang sekarang ada di hadapan kami. Itu buku Ini Bukan Perangku dan buku Surat dari Sambas. Ini dia Mbak Laura. Selamat siang Mbak Laura. Iya, selamat siang Abdil, Mbak. Mungkin Mbak Laura bisa bercerita sedikit nih Mbak, background dari Mbak Laura terkait gimana sih bisa kok jadi editor dari kedua buku ini Mbak. Oke. Jadi sebenarnya saya sendiri awalnya itu redaktur budaya dari sebuah jurnal perempuan waktu itu, dan jadi memang sudah menggeluti bidang hal-hal terkait dengan perempuan dan gerakan perempuan di Indonesia sekitar tahun 97-an awal. Kemudian lepas dari sana, kemudian saya menjadi editor juga di Yayasan Lontar yang menerjemahkan karya-karya penulis Indonesia untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bersama Bapak John Micklin. Ya, saya juga kemudian menjadi redaktur pelaksana di sebuah situs perempuan juga yang kebetulan juga ingin situs perempuan juga yang ingin mengupas berita-berita keseharian tapi juga dari sisi perempuan. Jadi saya diminta untuk ibaratnya memberi sentuhan perempuan, perspektif perempuan di dalam berita-berita juga di situ. Jadi kemudian ketika saya istirahat dari bekerja sebagai seperti itu, saya ada di rumah bersama ibu saya, dan dalam keseharian itu dari bercakap-cakap dengan ibu yang kemarin-kemarinnya tidak banyak waktu dengan ibu saya, akhirnya saya tahu ternyata di masa muda ibu saya itu seorang perempuan yang cukup membanggakan. Artinya di masa tahun 1950-an akhir, selepas SMA, ibu saya itu kuliahkan di kedokteran Andalas. Jadi mahasiswi tahun pertama kedokteran Andalas. Nah, ternyata kan ibu saya tidak jadi dokter. Ya. Ada apa gitu? Akhirnya berceritalah antara ibu dan anak. Nah, kenapa ibu tidak menjadi dokter? Ternyata kendalanya adalah perang yang terjadi saat itu, yaitu perang saudara. Bisa dibilang perang saudara ya, PRRI, peristiwa PRRI 1958. Yang akhirnya ibu saya menjadi salah satu korban dalam hal ini, artinya sampai putus sekolah karena disebabkan perang itu. Saya menemukan sebuah catatan gitu, bahwa waduh mama kenapa enggak ditulis gitu kan, karena ibu saya bukan penulis. Dan dia sedih karena ibu saya itu sedih karena gagal menjadi dokter, tidak selesai, karena ketika perang akhirnya banyak teman-temannya yang pindah ke Jawa untuk mengambil kuliah kedokteran, dan ibu saya karena keluarganya semua perempuan, jadi dia juga tidak dipercaya untuk melanjutkan kuliah di Jawa, jadi terputus di tengah jalan. Jadi berangkat dari peristiwa itu, saya bicara kepada ibu, aduh mama jangan sedih dengan kegagalan mama atau putus sekolah mama menjadi dokter, walaupun kemudian anak-anak mama kan sudah ada yang jadi dokter 2 orang waktu itu, kakak saya gitu. Jadi untuk itu saya bilang ke ibu saya, alangkah baiknya gitu kalau pengalaman yang berharga itu dibagikan kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Ibu saya yang merasa tidak bisa menulis, karena memang menulis katanya karena ibu saya bidang eksak ya, menulis itu buat dia itu sesuatu yang tidak terlalu bisa dilakukan gitu. Tapi saya yakinkan kepada mama untuk tuliskan saja, saya bantu nanti untuk merapikannya gitu. Tapi ibu saya memang orang yang sangat ulet, rajin, pekerja keras. Jadi dalam tempo yang singkat dari awal menulis, yang artinya baru tahap belajar, tapi kemudian ternyata tulisan yang dituliskan menurut saya sangat-sangat menarik gitu. Saya cukup mudah untuk mengeditnya karena ceritanya mengalir seperti
gitu. Itu untuk buku yang ini ya, Mbak? Ini bukan perangku ya. Ini ditulisnya tahun 2001. Kami terbitkan sih memang 2003. Jadi ibu saya sih bekerja dengan cepat, sayanya yang lambat. Luar biasa ya. Sayanya agak lambat ya, karena kesibukan saya yang lain. Jadi seperti itulah gitu. Jadi kita menerbitkannya pada tahun 2003. Buku ini sendiri sudah masuk ke cetakan ketiga. Jadi pada tahun pertama penerbitan kita masuk ke Gramedia waktu itu, 1 tahun di Gramedia, dan pada bulan pertama saja pihak Gramedia cukup heran karena untuk penulis yang sama sekali tidak dikenal namanya, itu 1 bulan pertama terjual 150 hampir 200 eksemplar. Itu mengagetkan pihak Gramedia waktu itu. Begitu. Kemudian selesai dengan Gramedia, saya disibukkan dengan pekerjaan yang lain, dengan buku-buku padasan yang lain. Kemudian kita menerbitkan lagi pada tahun 2017 ketika ibu saya meninggal. Sebelum ibu saya meninggal, saya pernah mengatakan sebelumnya, jadi buku mama mau diterbitkan lagi ya gitu. Buku kemarin kan tinggal sedikit gitu. Iya gitu, dicetak lagi ya. Iya, mama lihat ya, nggak menjawab. Ya, tapi kemudian itu kan bulan April, ibu saya meninggal tanggal 17 April. Bulan Mei kita terbitkan dan diluncurkan di Museum Bank Mandiri ini pada tanggal 20 Mei 2017. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman, itulah cerita yang panjang sekali, khususnya untuk buku ini, menjelaskan luar biasa. Apa-apa Mbak Laura, ini kita juga jadi tahu ya, ternyata bukan hanya sebatas sebagai editor saja, tapi ada ikatan sebagai antara ibu dan anak juga ya. Iya, betul. Ini bukan perangku. Kemudian untuk terkait buku yang Surat dari Sambas ini bagaimana? Nah, kemudian, jadi seperti saya bilang, apa ketertarikan saya kepada dunia perempuan, permasalahan perempuan gitu, dan juga hal-hal yang terkait di dalamnya gitu. Kemudian ada seorang teman dan sahabat terbaik kami gitu, Mas Budi Sulistianto namanya. Nah, kebetulan mengontak kami untuk membaca terlebih dahulu buku harian Ibunda Yusida Armania Ardiati. Begitu melihat bukunya yang sangat antik ya, karena ditulis 70 tahun yang lalu, artinya pada tahun 1944 sampai 1947 itu. Jadi kami sangat terpesona ya dengan buku harian yang sangat antik itu, ditulis dengan buku harian yang ukurannya sangat kecil, dengan tulisan yang sangat rapat, halus, dengan pensil, sampai kami harus melakukan pembacaan yang teliti luar biasa, di scan, diperbesar sebesar-besarnya sampai kami harus bisa membacanya. Kami punya waktu 8 bulan untuk sebelum itu diterbitkan, karena untuk sekaligus mungkin merayakan ulang tahunnya Ibu Yusida waktu itu bulan November, dan juga diluncurkan di Museum Bank Mandiri ini pada bulan November. Jadi kita punya waktu 8 bulan yang cukup menegangkan waktu itu. Secara isi, begitu kami ya, saya dan Bang Hairil Gibran Ramadan membaca buku ini, kami seperti mendapatkan sebuah harta karun, karena ini buku diari yang sangat berharga tentang tulisan seorang perempuan yang menuliskan catatan harian prakemerdekaan Indonesia di daerahnya Kalimantan Selatan, Sambas ya. Wow, luar biasa sekali. Wah, teman-teman, itu tadi udah dijelasin ya, atau dibocorin sedikit nih itu sedikit terkait buku dan 2 buku yang luar biasa ini ya Mbak Laura ya. Nah, mungkin udah penasaran nih mungkin teman-teman nih, Mbak Laura, terkait apa sih yang ada maksudnya yang melatar belakangi terbitnya kedua buku ini gitu loh Mbak. Ya tadi kan udah seperti saya udah gambarkan tadi bahwa ini sebenarnya ada hubungan emosional sangat dengan saya gitu ya, tentang latar belakang. Tapi kenapa ini diterbitkan untuk umum, dan sebagai seorang penyunting saya harus bertanggung jawab kepada umum, kenapa suatu bacaan layak dibaca oleh publik,
tentu saja saya memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri gitu kan, kenapa ini harus dibaca, menarik dibaca dan harus dibaca gitu. Jadi buku ini Perangku Sendiri jadi menceritakan tentang kisah seorang, kita sekarang karena saya walaupun punya hubungan emosional dengan ibu, tapi sebagai seorang editor saya harus melepaskan diri saya sebagai seorang editor dengan mengupasnya sendiri sebagai seorang subjek yang lain. Jadi cerita tentang seorang gadis remaja yang punya mimpi ingin menjadi seorang dokter. Bisa dibayangkan pada masa itu tahun 1950 akhir, di mana jangankan mimpi untuk menjadi kuliah ya, sekolah saja mungkin untuk anak gadis belum terbiasa gitu. Nah jadi tapi karena kakek saya seorang kepala sekolah, jadi anak-anaknya bersekolah semua, anaknya semuanya perempuan, jadi semuanya bersekolah, semuanya berpendidikan, dan ibu saya yang paling tinggi cita-citanya gitu, jadi pengen jadi dokter. Nah dari awal karena tidak ada sekolah kedokteran di Sumatera Barat waktu itu, Padang, ibu saya ingin sekolah di Jawa. Jadi belum apa-apa sudah dihalangi oleh pihak keluarganya karena dianggap wah Jawa itu jauh, kamu anak perempuan, seperti itu. Ayah ibu saya mendengarkan pendapat keluarganya itu dan membuat ibu saya sedih pastinya gitu. Tapi kemudian dibesarkan kembali dengan, loh kan ada universitas yang baru dibuka, Andalas, dan fakultasnya baru dibuka itu kedokteran di Andalas gitu ya. Jadi ibu saya menjadi mahasiswa pertama artinya di angkatan pertama di Andalas gitu. Nah masa kuliahnya sendiri belum cukup lama ya, paling baru berapa semester tiba-tiba di sana ada kejadian politik di Indonesia yaitu PRRI 1958. Jadi disitulah buku ini ditulis, artinya yang menceritakan peristiwa itu. Sebenarnya peristiwa itu menjadi seperti latar belakangnya karena peristiwa itu ibunda saya yang terperangkap lah ya di dalam peristiwa peperangan yang tiba-tiba kota menjadi sepi, ada apa ini, semua temannya tiba-tiba sudah lari pulang kampung, ada yang melarikan, dan ibu saya terjebak di kota sendirian, harus kemana dan bagaimana, dijemput oleh pamannya, kata ibu saya ini malah lebih tidak aman karena takutnya nanti dijemput oleh tentara atau gimana. Ibu saya punya trauma sendiri juga dengan tentara karena waktu itu ada zaman Jepang, zaman Belanda waktu masih kecil gitu, jadi punya trauma dengan tentara gitu. Jadi akhirnya ibu saya berpikir dia harus menyelamatkan diri. Tapi itulah yang membuat saya, cerdasnya ibu saya, dia menyelamatkan diri bukan melarikan diri ke tempat yang sepi atau ke desa atau kemana karena sudah tidak sempat. Dia melarikan diri ke pusat perang itu sendiri di kota, dan itu adalah di rumah sakit. Jadi ibu saya memutuskan jadi Palang Merah Indonesia, bekerja sebagai perawat, membantu korban-korban perang waktu itu. Luar biasa Mbak Laura. Itu buku yang ini benar-benar menjelaskan tentang bagaimana perjuangan iya, dari kaum wanita ya. Iya betul. Luar biasa, menarik sekali. Jadi itu yang menurut saya bagian menariknya, bagaimana seorang gadis, apalagi kebetulan ibu saya termasuk cantik ya. Luar biasa. Jadi waktu itu perempuan pemuda-pemuda waktu itu juga jadi banyak tentara yang datang gitu kayak gitu. Ibu saya kan semakin takut karena dia punya trauma terhadap tentara itu gitu. Jadi ketika dia harus berjuang ke pusat peperangan itu sendiri, tapi memang di tempat yang cukup aman yaitu karena rumah sakit. Ibu saya 8 bulan menjadi sukarelawan Palang Merah Indonesia. Jadi waktu itu kita juga sudah kirimkan, waktu itu Bapak Yusuf Kalla masih Ketua Palang Merah waktu itu ya. Kita kirimkan buku itu dan alhamdulillah Bapak Yusuf Kalla mengirimkan SMS untuk ibu saya mengucapkan terima kasih atas buku itu. Wah, luar biasa. Luar biasa Bapak Yusuf Kallanya juga mendapat sambutan dari Bapak Yusuf Kalla ya. Ya waktu itu kita kirim. Sedangkan kalau buku ini juga punya bagian-bagian yang tak kalah menariknya juga, yaitu
kebetulan ada kemiripan karena ibu saya di sini sebagai perawat sukarela karena dia ibu saya adalah seorang mahasiswa kedokteran. Kalau Ibu Yusida itu memang perawat beneran. Gitu. Jadi ada gitu, ada kesamaan dan sama-sama bertugas di rumah sakit. Yang sama. Beda, ini kan dari Kalimantan di Sambas. Sambas. Ini kan di Bukit Tinggi, di Rumah Sakit Bukit Tinggi. Dari Sumatera ya, Kalimantan. Di Kalimantan. Jadi Ibu Yusida ini juga bertugas di rumah sakit untuk pada masa itu ya pra kemerdekaan di Sambas gitu. Jadi buat saya mereka berdua ya perempuan yang hebat pada zamannya ya, yang berhasil menuliskan juga ceritanya. Ini menarik. Wow. Apalagi ini terkait dengan perjuangan kaum wanita ya Mbak ya. Betul sekali. Teman-teman sekalian, mungkin dari kedua buku ini bisa banyak sekali hikmah ya Mbak yang bisa kita petik, apalagi khususnya untuk perjuangan kaum wanita ya Mbak ya kala itu ya. Yang pada saat itu Mbak Laura sendiri yang berbicara bahwa perempuan itu juga nggak semudah itu untuk bersekolah juga ya Mbak ya. Betul. Luar biasa. Mungkin bisa langsung didapatkan buku ini, Bukan Perangku dan Surat dari Sambas. Surat dari Sambas iya, kebetulan Surat dari Sambas ini memang masih memang kita terbitkan, tapi waktu diterbitkan Mas Budi Sulistianto sebagai ahli waris ibunda, anak bungsunya, memang masih menerbitkannya untuk kalangan pribadi waktu itu. Gitu. Wah, luar biasa. Nah, kemudian kalau dari pandangan Mbak Laura sendiri nih, dari kedua buku ini, mungkin tadi kan udah konklusi sedikit dari saya bahwa ini adalah buku tentang bagaimana perjuangan seorang kaum perempuan gitu kan pada masa yang ini ketika PRRI, yang itu ketika pra kemerdekaan gitu kan. Mungkin apa nih kira-kira yang dari pandangan Mbak Laura yang bisa dipetik dari kedua buku ini Mbak? Pertama mungkin saya ingin memang ketertarikan saya lagi ya, bahwa saya ingin mengeksplorasi tulisan-tulisan perempuan dari masa lalu sebenarnya. Jadi saya ingin, saya ini punya keyakinan perempuan itu sudah hebat dari sananya gitu. Gitu. Tapi setiap zamannya perempuan memiliki kendalanya sendiri, punya halangannya sendiri, punya tantangannya sendiri gitu. Jadi tidak sama ya apa yang dihadapi, tapi terjadi perubahan setiap masa gitu. Tapi saya tidak berpikir bahwa perempuan dulu lebih bodoh, lebih lemah atau lebih dikalahkan. Ya dikalahkan betul, karena dia dikalahkan belum tentu orang yang menyerah kan. Dikalahkan berarti sesuatu ada yang lebih kuat daripada dia sendiri. Tapi perempuan menurut saya begitu cerdiknya. Bukan karena saya perempuan, tapi karena saya perempuan juga. Gitu. Begitu cerdik dalam mencari cara, mencari jalan untuk mempertahankan dirinya. Karena bukankah tugas perempuan justru memperpanjang generasi manusia, tugasnya itu sebagai yang kita kenal sebagai ibu, bukan kan? Jadi bukan hanya ibu yang melahirkan, tapi ibu yang meneruskan terus pendidikan, cita-cita. Jadi saya banyak sekali menemukan perempuan hebat, kalau tidak bisa dikatakan semuanya hebat gitu. Gitu bahwa perempuan itu punya tantangan dan kendalanya sendiri di setiap zamannya. Jadi buku ini hanya sumbangan kecil saja yang saya coba lakukan untuk terus mengeksplorasi apa yang ditulis oleh perempuan. Luar biasa. Ini adalah buku-buku untuk menyemangati para kaum wanita juga ya Bu ya, untuk tetap bersemangat ya Bu ya, mengejar cita-citanya dengan kemampuannya yang memang luar biasa sekali ya Mbak ya. Baik, ini luar biasa sekali, banyak sekali info-info atau juga hikmah yang bisa kita petik dari kedua buku ini, khususnya untuk kalangan perempuan. Mungkin dari Mbak Laura sendiri, untuk kedua buku ini bagaimana bila kalau misalkan ada orang yang ingin tertarik untuk membaca ini Mbak, untuk aksesnya bagaimana? Kalau ini memang kita sudah jual dan ada juga yang kita sumbangkan ke perpustakaan sekolah gitu kalau tertarik untuk anak-anak ya, karena alhamdulillah ternyata ya kedua perempuan ini sepertinya sudah memang ingin dibaca. Artinya kalau ibu saya memang berbagi cerita ya,
kalau bercerita dari saya tuh saya semangat untuk menuliskannya. Kalau Ibu Yusida ini juga justru menariknya karena memang seperti sudah dipersiapkan untuk anak keturunan dan siapapun yang akan tertarik membaca pengalaman dan ini untuk supaya bisa mengambil hikmahnya gitu. Jadi pokoknya ya keren-keren deh. Jadi biasa. Boleh kontak ke kita, tapi ini memang agak khusus saya harus kontak dengan pihak keluarga. Iya betul. Luar biasa. Baiklah, itu teman-teman sekalian, untuk bila mana teman-teman sekalian ingin atau tertarik membaca dari kedua buku ini, bisa langsung menghubungi Mbak Laura sendiri ya Mbak Laura ya? Bisa di Messenger ya, kalau saya lewat Facebooknya, tapi ada Instagram juga sih. Oh, ada Instagram? Mungkin namanya, bisa disebutin Instagramnya? Instagram saya sih di Laura Sikumbang atau di Ianola. Oh ya. Kalau di Facebooknya Laura. Oh, Laura. Okay. Teman-teman harap dicatat karena dari situlah teman-teman bisa mengakses buku ini ya Mbak ya? Iya, atau lewat Padasan bisa. Oh, Padasan, baik. Oke, jadi tadi udah banyak sekali apa saja yang kita dapat petik hikmahnya, khususnya dari buku-buku ini, dari Mbak Laura juga. Mungkin dari Mbak Laura sendiri sebagai editor dari kedua buku yang sangat luar biasa bagus ini, apakah ada harapan ke depan Mbak untuk generasi muda, khususnya kaum perempuan yang akan datang Mbak? Ya, sejauh ini tentu saja saya selalu punya harapan, apalagi saya orang yang utopis ya, harapannya malah terlalu jauh mungkin gitu. Jadi untuk saya sendiri kan awalnya bergerak di feminisme ya, feminisme dunia, orang bilang itu feminisme, tapi menurut saya ini adalah egalitarian yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau sangat memuliakan perempuan sampai akhir hayatnya masih mewasiatkan untuk menghormati perempuan gitu. Jadi sebenarnya tentu saja keinginan saya bahwa kendala perempuan itu bisa terlewati. Artinya bukan berarti semua harus menjadi mudah, tapi paling tidak terus-menerus kita berusaha untuk menghilangkan diskriminasi, karena sampai saat ini meskipun sudah banyak perempuan yang pasti pintar-pintar, bahkan kaya raya atau apapun ya, tapi bukan berarti itu tidak mengalami diskriminasi. Apalagi perempuan yang di struktur yang lebih rendah atau di kelasnya ekonomi yang lebih rendah, itu mereka menghadapi tekanan-tekanan atau diskriminasi yang tentu saja jauh luar biasa. Dan perspektif perempuan ini tidak hanya dipahami sebagai hanya kita begini gitu. Jadi memang ada yang kalau di kalangan feminisme ada yang disebut perspektif perempuan ya. Jadi sudut pandang memang perempuan. Jadi bisa saja fisiknya perempuan tapi cara berpikirnya maskulin gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu, bahkan kadang-kadang perempuan sendiri malah dia seksis, dia menghina dirinya sendiri di muka umum, hal-hal yang semacam itu. Jadi kalau kita mau memuliakan perempuan, kita juga harus bertindak dengan mengangkat apa yang mulia dari seorang manusia, tentu saja alam pikirnya. Iya, biasa tuh. Banyak sekali kata-kata yang bisa dipetik dari kata-katanya Mbak Laura. Yang terpenting adalah untuk menjadi semakin pribadi yang lebih baik lagi ya Mbak. Iya, betul. Berakhlak yang mulia. Ya. Baik Mbak Laura, mungkin itulah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mbak Laura. Terima kasih banyak Mbak atas kesempatannya. Teman-teman sekalian, tibalah kita di penghujung dari video ini. Banyak sekali informasi dan juga wawasan dan hikmah yang bisa kita petik dari bincang-bincang pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman sekalian untuk terus mengupdate info-info lanjutan dari Museum Mandiri. Dapat mengunjungi kanal digital kita melalui Instagram, YouTube maupun Facebook, @museum_mandiri atau @museum_mandiri. Karena dari situ teman-teman sekalian juga bisa mendapatkan informasi-informasi, salah satunya informasi yang sangat menarik sekali dari Mbak Laura yang tadi sudah disampaikan. Sama-sama. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video Museum Mandiri selanjutnya. Dadah.